lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di akun sosial media Ustaz ya. Ini dari akun WhatsApp nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah nanya nih, sholat 5 waktu, bahkan sebelum sahur, sholat tahajud pula katanya Ustaz. Tapi dek sholat tarawih, apakah puasanya sah atau dek Ustaz? Ya, puasanya sah. Karena tarawih dan puasa itu beda judul. Ya, judul puasa itu dari fajar yang menahan makan, menahan minum, dan yang lainnya sampai maghrib. Tarawih itu bonusnya Allah yang ada di Ramadan dan bagi orang yang berpuasa. Jadi tidak tarawih kemudian tetap berpuasa, puasanya ya tetap sah gitu. Jadi yang lebih enak itu puasa itu modalnya, tarawih itu untungnya. Yang mantap puasanya dijalankan, tarawihnya dikerjakan. Modal dagang dapat untung, itu yang mantap. Allah alam, silakan. Lanjut pertanyaan kedua Ustaz ya. Ini Ustaz pertanyaan yang kedua katanya, apakah kalau sedang puasa terus kuping gatal terus dihe-dihe Ustaz? Batal apa dek dengan puasanya? Dihe-dihe ya betul. Dikorek-korek itu kuping gitu Ustaz. Oke, dikorek-korek yang tidak berlebihan karena salah satu lubang itu, lubang kuping apabila kemasukan air segala macam itu bisa membatalkan puasa. Kecuali mata ya, mata nggak termasuk. Jadi pakai obat tetes ke mata itu tidak membatalkan puasa. Kalau kupingnya gatal, nah digaruknya itu sampai ke dalam, kemudian akhirnya bisa masuk benda dari luar ke dalam kuping, itu bisa membatalkan. Kalau cuma ala kadar korek-korek dikit doang, no problem. No problem, tidak membatalkan. Berarti di luar kuping, bukan di dalam kuping. Kalau sudah sampai dalam, nah itu juga bisa fatal juga. Jadi saran saya ditahan aja dulu, seperti itu kan, bisa kita menjaga kan. Jadi lubang kuping salah satu lubang yang apabila dimasuk dari luar ke dalam itu bisa membatalkan puasa. Itu lubang kuping, beda dengan lubang mata ya, itu enggak membatalkan puasa, ada tetes mata dan sebagainya. Demikian. Lanjut Ustaz ya dengan pertanyaan selanjutnya dari Bang Antoni Gunli, katanya soal puasa tapi kita nih marah-marah terus, siapa nih Ustaz? Oke, puasanya tetap sah walaupun sambil marah-marah. Secara fikih puasanya sah, tapi pahala puasanya mungkin yang nggak ada. Karena harus dibedakan, ada puasa, ada pahala puasa. Jadi ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Puasanya makan, minum, tidak melakukan pembatalan puasa itu sah. Kemudian dia marah-marah, nah pahala puasanya yang saya, yang kasihan. Tidak mendapatkan pahala puasa, jadi dapat capeknya baik puasa itu. Maka kalau kita salah satu pelajaran kita dalam berpuasa adalah yang menahan amarah itu, menahan marah, menahan emosi dan sebagainya. Bahkan ajaran baginda Nabi kalau ada orang yang ngajak kita berduel ya, bahasa sini berduel ya, berantem ya, berantem atau bermusuhan, berkelahi gitu kan, kita dianjurkan ngomong saya lagi puasa. Jadi ada anjuran tidak meladeni atau tidak melayani, bahkan ucaplah saya sedang berpuasa, saya lagi puasa, aku ini lagi puasa, seperti itu. Saking disayangi pahala puasanya. Jadi kalau marah-marah, pahala puasanya yang nggak ada, rugi sendiri kita. Jadi kalau sudah mulai marah-marah, coba hindari, ambil wudhu supaya adem lagi, seperti itu. Baik Ustaz, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Dari Langit Kirani katanya, Sake, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku nanya Ustaz, sholat taubat itu katanya kapan waktu pelaksanaannya dan juga berapa rakaat Ustaz? Siap. Taubat itu salah satu kewajiban kita ya sebagai hambanya Allah. Jika kita melakukan salah, maka kita punya kewajiban untuk segera bertaubat, segera, jangan nunda-nunda. Kalau nunda-nunda taubat itu masalah lagi, masalah lagi itu. Bahkan disebut dosa orang yang menunda taubat atau orang yang menghalangi orang yang mau bertobat. Nah, saya mau tobat kemudian ntar aja nunggu tua. Nah, itu dosa, itu menghalangi orang untuk bertobat. Jadi taubat itu kewajiban yang harus disegerakan. Waktu itu pengen tobat, ya segeralah bertobat. Ada anjuran dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mau bertaubat itu
kita mandi dulu ya, membersihkan diri, kemudian berwudu, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah taubat. Baru setelah itu banyak membaca istighfar, minta ampunan Allah, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Nah, jika dilakukan nih prakteknya, cara kita taubat, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara taubat itu pertama mandi ya, mandi, sholat sunnah, baca istighfar, menyesali taubat, bertekad tidak akan mengulanginya kembali selamanya. Insya Allah. Waktu sholat taubatnya kapan? Segera. Nah, taubat jangan nunda-nunda. Nah, habis berdosa kita juhur, enaknya malam aja lah taubatnya. Jangan. Juga langsung. Jangan sakit harinya deh Ustaz ya. Betul. Jadi hal yang mesti disegerakan. Salah susul dengan istighfar. Kita ini manusia banyak salah, maka banyak salah kita susul dengan banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Nah, salah satu cara taubat itu tadi kayak tadi, mandi, setelah mandi kita wudhu yang baik, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah taubat. Niatnya gimana? Niat saya sholat sunnah taubat karena Allah Ta'ala, selesai 2 rakaat, kemudian baca istighfar yang banyak. Bayangin, ngaku depan Allah, ya Allah saya dosa ini, begitu, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dalam kenyataan sehari, 2 hari, 3 hari benar dia, 4 harinya dosa lagi, taubat lagi dulu. Jadi sering saya sampaikan, kalau kita salah, taubat, salah lagi, taubat lagi, salah lagi, taubat lagi, salah lagi, taubat lagi, sampai bosan berbuat salah. Seperti itu. Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan terakhir Ustadz. Tapi sebelumnya kita salam dulu ini untuk Ibu Kasia Trialisa, katanya dari Sekar Kasia ya, dari Bengkulu, Rejo, Waikanan, Lampung, hadir katanya Ustadz. Oke, siap nih. Lanjut nih, ada Kang Kaca Pariski Rajo. Ini dari Ibu Anita Nasari nih Ustadz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku udah tanya katanya, apakah boleh kalau anak masih bayi tapi berpuasa Ustaz? Anak masih bayi tapi berpuasa. Boleh saja. Boleh saja. Jika memang fisiknya kuat ya ibunya ya. Fisiknya kuat, asupan giginya, gigi. Asupan giginya untuk bayi, itu kuat. Ya itu hal-hal seperti itu, hal-hal ijtihad sendiri ya. Wah kayaknya saya kalau puasa kasihan ke anak saya nih, nah jangan berpuasa. Nah itu berarti ada kodo, ada fidyah. Puasanya tetap hutang, juga bayar fidyah, tebusan ya, bayar kifarah 1 hari sama 1 mud. Jadi itu kembali ke dirinya. Saya puasa aja, kalau tidak bermasalah untuk bayi, untuk dirinya silahkan dilanjutkan. Kalau bermasalah lebih baik jangan, kan gitu, karena kesehatan kita itu lebih penting. Karena tujuannya ada agama ini adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa raga kita dan menjaga jiwa raga orang lain. Maka adalah agama sebagai tuntunan. Jadi agama tuh ngatur ke situ ibu, ngatur jiwa kita, ngatur jiwa orang lain, nyawa kita, nyawa orang lain, seperti itu. Jadi kalau memang memungkinkan, tidak memudaratkan, tidak menyulitkan, orang yang menyusui boleh berpuasa. Andaikan memayahkan dirinya, berbukalah, atau memayahkan bayinya karena berpuasa yang nggak ada asupan gizi, berbukalah, seperti itu. Dan itu boleh. Dan kalau berbuka karena bayi, maka dia wajib membayar puasa nantinya di Syawal atau sesudah sehat ya, dan membayar fidyah untuk 1 harinya 1 mud, setengah liter lebih. Nah, kasih beras setiap hari itu. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Ya, udah terasa kita di penghujung rundingan nih Ustadz. Gitu ya? Mungkin ada penutupan Ustadz ke adik kakak kaca Wani Setiabat Raja dia di saga kita kali ini. Ya, baiklah. Jadi alhamdulillah, semoga apa yang dijawab ini bukan berarti saya pintar, saya mampu menjawab, tidak. Ini sharing ilmu saja dan semoga bermanfaat harapan kita. Artinya tak henti-henti isi ibadah kita dengan ilmu,
bentengi ibadah kita dengan ilmu, hiasi ibadah kita dengan ilmu, karena kita tidak mau ibadah kita ini sia-sia saja. Walaupun Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Penyayang, tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan selama itu karena Allah. Maka ajakan kami untuk pribadi dan untuk semuanya, mari terus menggali ilmu agama, karena agama adalah tuntunan hidup kita. Agama adalah pedoman kita dalam menjalankan hidup dan juga kehidupan apapun itu, dan dalam aspek apapun itu, bersosialkah, berekonomikah, berpolitikkah, bahkan apalagi bersyariat, beribadah. Tentu hiasan-hiasan ilmu itu sangatlah penting. Isinya ibadah itu dengan ilmu. Jadi isilah ibadah dengan ilmu. Demikian mungkin ajakan kami. Semoga puasa kita beberapa hari ini dan ke depan Allah berikan umur panjang dan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Endang sudah mengisi sahabat kita kali ini. Ada Kang Kanca, banyak ilmu yang sudah kita dapatkan di sah ini. Dan Ibu Jana ucapkan terima kasih banyak nih atas partisipasi juga minat aning dari adik Kang Kanca sekalian. Mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila Ibu Jana ada salah kata dan Kang Kanca radionya Jemaah kita Etnikam Jaringan Media Etnik Indonesia.